saya kayaknya sudah tidak berguna lagi ketika saya didiagnosa mengidap HIV ya. Stadium 2, 3, 4 itu sudah di AIDS baru mereka datang. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di wilayah kerja Puskesmas Waipare pada tahun 2020, jumlah orang dengan HIV/AIDS sebanyak 52 kasus, meningkat menjadi 54 kasus pada tahun 2021. Sebagai puskesmas yang terpilih menjadi puskesmas dengan layanan VCT, Puskesmas Waipare sudah mempunyai poli VCT Mother Teresa yang melayani konsultasi, screening, dan pemeriksaan HIV/AIDS, namun hanya untuk kelompok tertentu dan belum ada pendampingan lanjutan yang menyeluruh dalam proses pengobatan terhadap penderita yang ditemukan. Stigma masyarakat bahwa HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang tabu di mata masyarakat menyebabkan masyarakat kurang mengakses layanan konsultasi, screening, dan pemeriksaan HIV, serta pengobatan ke puskesmas, sehingga tindakan untuk pencegahan penularan dan pengobatan HIV/AIDS belum maksimal. Selain itu, masih adanya kasus orang dengan HIV/AIDS yang meninggal karena putus obat, sebanyak 3 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus pada tahun 2021. Implementasi inovasi ini menggunakan metode TOP, yakni temukan, obati, dan pertahankan. Temukan yang positif melalui kegiatan screening dan tes HIV menyebar ke masyarakat di dusun-dusun dengan melibatkan lintas sektor, Komisi Penanggulangan AIDS, warga peduli AIDS yang ada di desa, LSM, kelompok dampingan sebaya untuk menghadirkan sasaran. Obati yang ditemukan yaitu memberikan pengobatan bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria, yaitu hasil tes positif, dengan pendampingan tenaga kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilars Maumere untuk dilakukan tes konfirmasi dan pengobatan. Semua pasien ODA baru dilayani pengobatan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan pasien. Nakes dan pasien bisa melakukan janji temu di tempat lain untuk mengambil surat rujukan atau obat jika pasien malu mendatangi fasilitas kesehatan. Yang terakhir, pertahankan yang diobati, artinya memastikan pasien patuh minum obat seumur hidup dengan memberikan pendampingan secara psikologis dari awal pengobatan, kunjungan rumah follow-up pengobatan dilakukan pada pasien ODA untuk memantau keadaan pasien, ketertiban dalam minum obat setiap hari dan di jam yang sama. Penyebarluasan informasi dan edukasi di tempat-tempat umum melalui stiker HIV, leaflet, brosur, dengan menawarkan layanan konsultasi online, memaksimalkan upaya dalam mengurangi angka penularan dan kematian. Inovasi Pesona Hati berdampak positif pada meningkatnya pengetahuan informasi pada masyarakat tentang HIV, cara penularan dan pencegahan, meningkatnya jumlah sasaran yang di-screening dan tes HIV, berkurangnya jumlah ODA yang lost follow-up pengobatan, berkurangnya angka kematian ODA yang akibat putus obat, dan pasien ODA dengan adanya pendampingan mampu menangani masalah psikis dan sosial yang dialami. Output dari kegiatan inovasi Pesona Hati adalah yang pertama, peningkatan penemuan kasus baru dengan HIV/AIDS. Yang kedua, berkurangnya pasien lost follow-up pengobatan. Yang ketiga, tidak adanya kasus kematian akibat putus obat. Sekarang saya bisa untuk melakukan berbagai macam kegiatan di bagian sosial, di bagian organisasi muda Katolik, dan saya bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa berbagi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, Pesona Hati.